tentang profil saya sendiri, pengalaman kerja, dan lain-lain. Mungkin saya bisa langsung share ke slide saya. Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Maaf Pak Iwan, suaranya ke unmute, sorry. Oke. Oke, silakan lanjutkan. Jadi pada hari ini sesuai dengan tema yaitu tentang Marine Engine and Propulsion System. Jadi nanti kita akan berbicara bagaimana dari sisi komersial dan teknis engine propeller making dan marine engine itu berperan penting dalam pembangunan suatu proyek perkapalan. Jadi yaitu pembangunan kapal salah satunya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan Pak Hendra tadi, saya untuk background-nya S2-nya di Insta Bretagne di Perancis. Bidang yang saya ambil yaitu Marine Engineering dan khusus untuk mendesain propeller. Jadi waktu itu saya kuliah ngambil bidang memang propulsi, bidang khususnya. Project yang saya kembangkan waktu itu mengenai energi efisiensi pada propulsi kapal ikan. Jadi di sana kita mendesain baling-baling sendiri, menganalisa sendiri, mencocokkan dengan proyek berdasarkan empiris data. Kemudian S1 saya di ITS Surabaya, jurusan Teknik Sistem Perkapalan. Itu saya mengambil proyek di tugas akhir itu mengenai optimasi armada kapal dan pemilihan kecepatan kapal pada salah satu pelayaran nasional di Indonesia. Kemudian pengalaman kerja saya tahun 2014 setelah kembali S2 dari Perancis, saya kembali ke Indonesia. Saya bekerja di PT Propap Indonesia yang sekarang namanya National Oil Parco. Di sini saya lihat ada hadir salah satu dari pesertanya, Pak Galih dari PT National Oil Parco. Kemudian situ setelah itu saya pindah bekerja sebagai project engineer di PT Bintang Inti Persada Shipyard. Ini lokasi shipyardnya di Batu Ampar. Di sana kita membangun SPOB, takbot sama tongkang. Kemudian setelah itu tahun 2016 saya pindah di PT Trakindo Utama sebagai Marine Sales Executive, di mana seperti yang kita ketahui PT Trakindo Utama merupakan distributor dari Caterpillar Marine Engine dan Propulsion di Indonesia. Saya berkantor pusat di Jakarta waktu itu. Kemudian setelah itu tahun 2019 November kemarin saya pindah di perusahaan Motor Baduang. Motor Baduang ini sendiri merupakan marine engine and genset maker buatan Prancis. Beliau sudah lama di bidang merit ini dari tahun 1918. Saya saat ini bertugas untuk mengembangkan market di Indonesia. Kantor saya di Singapura, cuma saya sehari-harinya beroperasi di Batam. Kantor saya Singapura, kantor pusat kita di Perancis, di Marseille. Kalau udah tahu klub bola sepak bola Marseille, nah itu tempatnya Motor Baduang, kantor pusat kita. Kemudian di sini pertama-tama sebelum saya masuk ke tema yang disampaikan, saya overview dulu apa itu tentang Motor Baduang. Jadi Motor Baduang itu merupakan memproduksi engine. Jadi kalau di mobil kan ada engine Toyota, engine Nissan, yang lain-lainnya. Nah, kalau di marine engine, salah satu engine yang untuk produksi itu seperti kayak Baduang, ada Caterpillar, ada Yanmar. Mungkin udah begitu familiar ya bagi yang di bidang perkapalan. Baduang sendiri itu dia memproduksi marine engine, marine genset, power kit engine ini untuk genset-genset gedung seperti hotel, seperti bioskop,
seperti mall, kemudian di industrial engine ini seperti di oil and gas, nah itu dia menggunakan industrial engine. Kalau saya bertugas hanya fokus kepada marine engine and marine genset untuk Indonesia. Kantor pusat kita seperti yang saya sampaikan itu berada di Marseille, selatannya Perancis. Itu kurang lebih dari Marseille sekitar 2 jam lah dari Marseille. Nah, ini kalau seperti gambarannya, yang seperti saya sampaikan di dalam kapal itu kan, kalau kita lihat ada ini namanya main engine, ini ada baduang juga, kemudian kita punya genset di sini untuk penerangan, sistem lampu-lampu di kapal atau sistem navigasi di kapal membutuhkan energi listrik. Nah, itu dari supply dari marine genset. Kemudian kita punya control panel, kita kerjasama sama Comet, salah satu perusahaan penyedia ternama juga, Comet. Kemudian di atas ini kita throttle atau gas ya. Kalau untuk motor itu seperti gas. Nah, kalau di kapal itu namanya throttle. Dan juga kita punya pressure management. Jadi motor baduang itu dia supply semua integrasi yang ada di sini. Dia ada sistem di kapal. Nah, ini jadi kita punya power itu dari 130 horsepower. Ini biasanya diaplikasi di kapal-kapal kecil seperti kapal ikan, kapal pilot boat, ini powernya kecil. Sampai di power 1650. Ini biasanya untuk kapal-kapal seperti SPOB, kapal passenger. Nah, itu dia butuh power yang up di atas itu. Kemudian untuk genset kita dari genset 85 EKW sampai 1110 EKW. Oke, itu ini merupakan contoh-contoh proyek kita di seluruh dunia yang kita ambil capture. Beberapa jenis kapal seperti yang di sini di Amerika, ini digunakan baduang itu digunakan di kapal penyeberangan feri antar wilayah di Amerika. Kemudian ini di Singapura, ini kapal crew boat. Jadi misalnya di offshore itu kita kan ada rig ya, dari kru-krunya itu untuk berpindah atau mobilisasi menggunakan kapal crew boat sekalian dia untuk supply kebutuhan dari krunya. Kemudian di sini ada kapal fishing di Turki. Kemudian ini sama crew boat dan lain-lain banyak. Terakhir ini paling pojok ini kapal induknya pemerintah Perancis, Charles de Gaulle. Jadi kapal ini dia juga menggunakan engine baduang di dalamnya. Kemudian ini di Indonesia sendiri kita sudah ada 200-an 300-an populasi engine baduang itu sendiri dari kapal SPOB, kemudian kapal ASDP, kalau kapal penyeberangan, kalau yang sering menyeberang dari Batam ke Tanjung Uban biasanya kan menggunakan tipe-tipe kapal seperti ini ya, muat mobil di dalamnya, motor. Nah, itu passenger Roro banyak menggunakan motor baduang atau marine engine merek baduang. Kemudian ada kapal SPOB juga milik Patria dan takbutnya. Kemudian ini kapal Pelni punya, kapal Bahtera Nusantara passenger dan banyak lainnya. Jadi itu secara overview mengenai motor baduang sendiri di Indonesia terutamanya. Kemudian kita masuk ke tema yang ingin kita sampaikan, yaitu tentang main propulsion system. Jadi sudah ada gambaran ya bagaimana main propulsion system itu di bagian kapal. Jadi di kapal itu ada hull, construction, juga ada machinery. Jadi kalau kita buat kapal tanpa machinery ya kapalnya nggak bisa jalan. Kecuali tongkang ya. Tongkangnya memang untuk ditarik. Tapi yang menggerakkan dari kapal itu sendiri itu merupakan propulsion system. Jadi propulsion system ini merupakan bagian sistem dari mesin kapal sampai ke belakang, sampai ke baling-baling. Nah, itu disebut main propulsion system. Nah, propulsion system sendiri itu terdiri satu main engine, kemudian atau main propulsor, kemudian kedua sistem transmisi. Transmisi ini seperti di mobil, ada gigi 1, gigi 2. Nah, tapi kalau di kapal itu transmisi ini lebih ke arah bagaimana dia reversible engine. Jadi engine itu sendiri dia tidak bisa berputar. Zaman sekarang
engine diproduksi tidak bisa berputar dua arah. Jadi kalau misalnya berputar searah jarum jam, ya dia putar searah jarum jam. Terus sistem transmisi ini dia bisa berputar dua arah. Jadi fungsinya sistem transmisi, dia bisa memutar propeller dua arah. Jadi kalau yang satunya bergerak, dia bisa ke depan, satu lagi sebaliknya dia bisa mundur. Artinya sistem pengereman di kapal. Kapal kan nggak bisa ngerem. Nah, sistem transmisi inilah dia berfungsi untuk pengereman. Selain itu, sistem transmisi ini juga berfungsi untuk membuat rasio. Jadi engine itu rata-rata high speed diesel, itu dia putarannya di 1800 atau 2000-an. Nah, menurut ABS, kalau udah paham ABS, jadi ABS itu dia membagikan 3 kategori untuk diesel. Pertama, low speed diesel. Low speed diesel itu dari 0 RPM sampai 400 RPM. Kemudian medium speed dari 400 sampai 1200 RPM. Kemudian high speed dari 1200 ke atas sampai 3000-an. Kalau di mobil kan kita lihat tuh ketika kita start ngegas itu RPM-nya di 3000, kadang 4000, kali kan 1000 itu kan. Nah, itu RPM di mesin darat, tapi kalau di mesin laut itu dia biasa kurang lebih 1800, 2000, kecuali kapal-kapal flasher, kapal-kapal cepat itu 3000 sekian ada. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu propulsor. Jadi propulsor ini bukan hanya propeller saja. Jadi propulsor ini bisa kalau yang tradisional tenaga nasi ya, pakai dayung itu, nah itu termasuk propulsor, penggerak dia. Kemudian kalau yang secara konvensional sering digunakan itu baling-baling atau propeller. Kemudian ada water jet. Kemudian ada surface drive, ini sama kayak propeller tapi dia di atas. Dan banyak lainnya seperti hovercraft. Hovercraft itu dia propulsornya berupa hembusan dari udara. Kemudian di sini kenapa perlunya engine propeller matching? Jadi engine propeller matching itu adalah bagaimana menemukan suatu titik di mana pemilihan main engine, pemilihan gearbox, dan pemilihan propeller itu mendapatkan hasil efisiensi yang paling terbaik. Nah, untuk apa mendapatkan hasil efisiensi yang terbaik? Yaitu untuk mendapatkan nilai ekonomis yang baik. Jadi kalau kita membangun kapal tetapi tidak mempunyai nilai ekonomis, ya berarti secara sudut pandang pemilik kapal itu merupakan proyek yang tidak berguna. Jadi proyeknya gagal, nggak menghasilkan duit. Nah, disinilah fungsi dari marine engineer dan naval arsitektur dan teman-teman adik-adik mahasiswa sekalian itu tugasnya di sini bagaimana menentukan pembangunan kapal yang efisien. Dari sistem propulsi sendiri itu kita mengenalnya EPM. Nah, kalau kita tidak tercapai EPM, maka banyak hal konsekuensi yang kita dapat. Pertama, kapal tidak tercapai kecepatannya. Misalnya di kontrak tertulis 12 knot kecepatan kapal, tetapi pada saat sea trial, uji coba kapal, waktu kita mau mendelivery kapal, waktu di sea trial, itu hasilnya hanya 10 knot. Sebagai pemilik kapal, saya berhak menolak penerimaan kapal tersebut. Tentunya yang rugi galangan kapal, karena dia udah buat kapalnya dengan modalnya berapa duit, miliaran, ternyata ketika di hasil akhir, karena salah perhitungan dari IPM, kecepatan kapal tidak tercapai, akhirnya kapal tidak bisa di-delivery. Artinya proyek gagal. Nah, betapa pentingnya dari EPM itu sendiri. Kemudian kalau kita salah memilih dalam EPM itu sendiri, kita boros bahan bakar. Boros bahan bakar. Artinya apa? Artinya dengan kecepatan yang berlayar misalnya dari Batam ke Tanjung Pinang, itu kan membutuhkan suatu waktu, misalnya 1 jam atau 2 jam. Nah, dengan kecepatan berapa konsumsi bahan bakar yang paling ekonomis itu ditentukan nanti dari IPM. Bisa kemungkinan kita cepat, tapi dengan perhitungan biaya operasionalnya, biaya ABK-nya, dan lain-lain tinggi. Sehingga apa? Rugi proyeknya. Jadi percuma aja kita berlayar dari Tanjung Pinang ke Batam, tapi yang kita tanggung setiap hari perusahaan itu adalah rugi. Nah, disinilah IPM berfungsi. Kemudian di situ ada turunnya nilai ekonomis kapal. Jadi selain konsumsi bahan bakarnya yang boros, kalau kita salah pilih, nilai ekonomis kapal dari turun itu artinya kita beli engine
100 horsepower misalnya atau 1000 horsepower, tetapi kita salah pilih engine, salah pilih propeller. Nah, yang dipakai hanya sekitar 80. Jadi 20 itu percuma aja kita beli karena 20 itu rugi istilahnya. Nah, nilai ekonomisnya kita ngeluarkan duit 100 tapi dapat 80, inilah nilai ekonomi yang turun. Kemudian yang ketiga, tingkat vibrasi. Jadi kalau kita salah pilih propeller, itu kapalnya akan getar, salah satu penyebabnya. Nah, itu overview secara umum mengapa sistem propulsi kapal itu sangat berguna. Nah, ini gambarannya ya. Gambarannya di sini kita bisa lihat, ini untuk konvensional yang menggunakan propeller. Di sini main engine, mesin diesel. Di sini ini yang kecil ini gearbox, ini dia. Kalau bentuk barangnya seperti ini, gearbox transmisi atau di mobil sama untuk jadi berfungsi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, menurunkan rasio dan memutarbalikkan propeller. Yang ketiga ini propeller. Di sini ada baling-baling. Jadi konsepnya konvensional, rata-rata menggunakan baling-baling atau propeller. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, perpaduan antara tiga titik ini menemukan titik ekonomis yang lebih baik, itulah disebut dengan APM, tujuan dari APM itu sendiri. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sendiri. Jadi di sini kalau kita tahu engine itu sendiri dia punya dua term. Pertama adalah RPM dan power. Kalau torsi dan lain nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Kalau di sini kita akan lihat di sisi sumbu Y ini itu merupakan kilowatt atau power dari engine. Kemudian yang sisi bawah, sisi mendatar itu merupakan RPM dari engine. Nah, grafik ini kalau kita lihat di sini, grafik seperti segitiga ini merupakan kemampuan kerja engine atau disebut engine envelope. Jadi dia bekerja hanya mampu di RPM 1800. Nah, jadi di sini dia 1800. Dari 1800 dia mampu menghasilkan berapa power. Nah, itu kita lihat di sini, oh dia batasannya cuma mampu 270 horsepower. Jadi kalau kita menghitung kapal, kebutuhan engine-nya, kebutuhan powernya di atas 300, kita tidak bisa menggunakan engine ini. Nah, ini salah satu pembacaannya. Nah, apa makna dari grafik ini? Grafik kurva parabola ini. Grafik kurva parabola ini adalah power yang diminta oleh baling-baling untuk mendapatkan kecepatan tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini titik permintaan dari baling-baling itu berada di bawah kemampuan dari engine. Artinya ya engine-nya tertawa ya. Jadi nggak ada kerja sama sekali. Dia punya 280 yang baling-baling yang cuma minta 220, 210. Nah, ini yang saya sebut dengan underload. Jadi kita beli engine 100 atau 280, tapi yang propeller yang kita desain dia cuma butuh 210. Ini kan membazir ya. Ngapain kita beli yang 280 kalau dia cuma butuh 200. Nah, di sini karena salah pemilihan propeller. Nah, kemudian yang kedua ini kondisinya berlawanan. Jadi yang diminta sama propeller ini melebihi dari kapasitas dari engine. Jadi kalau kita lihat di RPM 1600 atau 1600 di sini ya. Dia itu udah minta power di atas 260. Sedangkan engine itu hanya mampu menyuplai power 250. Nah, dia nggak mencapai RPM-nya 1800. Ini kalau di kapal kita tekan-tekan throttle-nya atau gasnya, nggak bisa naik-naik dia, mundur, naik, mundur. Kenapa? Karena propeller yang minta melebihi dari supply kemampuan engine. Disinilah disebut dengan overload. Ini overload. Jadi overload ini tidak baik, tidak bagus. Karena apa? Karena engine dipaksa bekerja di luar kemampuannya. Misalnya orang mampu mengangkat beras 50 kilo, tapi kita suruh dia ngangkat 75 kilo, ya bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dia masuk rumah sakit karena kemampuannya tidak disetting, tidak sesuai dengan kerjanya. Kemudian yang ketiga, inilah yang disebut dengan optimasi dari engine propeller matching. Jadi titik dari permintaan propeller itu sama persis
yang dipunya oleh engine. Nah, jadi disitulah titik dari engine propeller matching. Jadi di mana permintaan propeller itu sama dengan kemampuan dari engine. Jadi kita membazir, overload, takut engine-nya cepat rusak, jebol. Yang paling bagus itu adalah engine optimize EPM. Kemudian dalam penentuan EPM itu sendiri, jadi mungkin adik-adik udah belajar ya, kan jurusannya itu tentang konstruksi kapal dan perencanaan kapal ya, kalau nggak salah. Nah, itu kan udah mengenal dalam menentukan engine propeller matching, kita kan harus mencari terlebih dahulu yaitu ship resistant atau tahanan kapal. Kemudian kita harus menemukan ship thrust. Jadi berapa power yang dibutuhkan untuk mendorong kapal untuk mendapatkan kecepatan tertentu. Misalnya 10 knot, berapa powernya? Itu kita harus cari dulu setelah mendapatkan ship resistant. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari propeller karakteristik. Jadi propeller apa yang cocok untuk bisa mendelivery power yang diminta tadi. Nah, setelah propeller yang didapat itu, kemudian baru kita mencari gearbox ratio. Jadi propeller, karena propeller tidak bisa bekerja di RPM terlalu tinggi, sehingga membutuhkan gearbox. Nah, gearbox ratio ini nanti kita pilihkan setelah kita mendapatkan propeller karakteristik. Dan yang ketiga, baru kita bisa melakukan perhitungan engine propeller matching. Nah, jadi kita bisa lihat di sini resisten ya, resisten kapal di sumbu X ini kecepatan kapal, di sumbu R ini merupakan resisten kapal. Jadi dia bukan linear, dia pangkat 2 kuadrat. Kemudian di sini dari propeller karakteristik. Kemudian yang ketiga ini merupakan dari engine propeller matching itu sendiri. Di sini tentang ship resistance. Jadi ship resistance sendiri mungkin di kampus udah diajar ya cara menghitung ship resistance sendiri. Ada berbagai macam metode untuk menghitung ship resistance ini. Ada Hothrop, ada Deb, ada Savitsky, planning. Nah itu semua rumus-rumus ini adalah merupakan rumus empiris. Artinya rumus empiris ini adalah rumus yang didapat, yang dikembangkan berdasarkan data-data penelitian yang sebelumnya saling mengaitkan. Misalnya rumus ini matching dari penelitian sebelumnya. Maka karena yang meneliti adalah Pak Hothrop, makanya dinamakan metode Hothrop. Nah, kemudian shape resistant ini banyak ya, mungkin udah sangat familiar ya. Pilih salah satu, misalnya di buku Harvard, di buku berbagai macam buku bisa menemukan shape resistant dengan pendekatan empiris. Tapi kalau mau pendekatan simulasi, ya dibuat bodi kapal, kemudian disimulasikan di numerik. Kemudian ship thrust. Jadi saya akan menjelaskan secara secara analogi aja atau secara konsep aja apa tuh engine propeller matching aja. Karena kalau terlalu detail ini agak sedikit banyak rumus-rumusnya jadi agak ribet. Jadi saya jelaskan. Jadi yang sumbu V ini, sumbu V ini, panah V ini adalah kecepatan kapal. Jadi kapalnya ke arah depan. Kemudian untuk mendapatkan kecepatan yang arah, misalnya arah depan ini 10 knot, dia membutuhkan thrust, ini T. Thrustnya dari mana? Dari propeller. Nah, kecepatan sama thrust itu searah, tetapi yang berlawanan, lawannya adalah resisten, tahanan kapal. Kayak kita mendorong suatu balok ya. Kita mendorong suatu balok, tahanan yang dari dihasilkan balok itu sendiri ya dari gesekan antara lantai dan balok itu sendiri. Nah, di situ namanya resisten atau tahanan. Nah, di kapal juga sama. Yang menghambat kapal itu ada apa? Ada air, ada udara. Nah, itu kita sebutnya dengan tahanan. Kemudian setelah kita mau, misalnya saya mau desain kapal ukuran sekian dengan kecepatan sekian, berapa power yang kita dapat? Makanya power yang kita hitung pada awal itu dinamakan power efektif. Itu adalah perkalian antara tahanan dan kecepatan kapal, sederhananya ya. Nah, power yang kita dapat ini itu merupakan power efektif
Jadi bukan power langsung ke power ke engine, karena kan dibutuhkan power sekian, tapi setelah masuk ke engine, setelah adanya baling-baling, adanya transmisi, adanya propeller, itu powernya itu lebih besar daripada PE ini sendiri, karena banyaknya efisiensi seperti efisiensi hull, efisiensi propeller. Nah, itu semua di awal-awal itu kita menggunakan asumsi. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan engine. Power yang dikeluarkan engine itu kita namakan power brake, BHP. Kemudian di gearbox ini kita namakan power sub setelah keluar dari gearbox. Nah, itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada rugi dari gesekan di gearbox. Kemudian di sini ada sub juga sama, banyak ruginya yang dinamakan efisiensi itu sendiri. Misalnya rugi dari gearbox 2%, berarti efisiensi gearboxnya 0,98. Nah, makanya dari PD ini sendiri atau PE ini sendiri, itu powernya kita tarik ke power engine itu akan berbeda karena efisiensi. Sehingga kalau kita udah dapat di sini belum bisa jadikan patokan untuk memilih engine. Nah, ini dalam fungsi dari setelah kita mencari tahanan ya kita mencari ship thrust, berapa kebutuhan kapal untuk mendorong. Nah, kemudian yang ketiga kita mencari propellernya. Karena kan berbagai macam jenis propeller, ada diameternya 2 meter, ada diameternya 1 meter, ada pitch-nya berapa sekian, ada yang mendesainnya B-series, ada yang mendesainnya Kaplan, ada yang mendesain Gawan. Nah, kita akan memilih sesuai kriteria mana proposal yang kita akan pilih. Misalnya, ya udahlah pakai yang konvensional saja, karena orang Indonesia itu sering menggunakan propeller misalnya. Udah saya mau copy pakai engine propeller, kita tentukan. Terus saya ini takbot. Biasanya kata orang kalau takbot ini harus menggunakan Kaplan karena code nozzle ya. Itu nanti kita tentukan, misalnya pilih Kaplan. Atau saya ini melintasi lautnya yang bersih, kemudian kapal saya harus punya draft tipis, ya udah kita pilih water jet misalnya. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas masalah yang konvensional menggunakan propeller. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini melakukan uji tes baling-baling. Jadi baling-baling ini dimasukkan dalam suatu tunnel. Itu kemudian dikasih aliran air, dikasih putaran berapa, nanti dia akan menghasilkan propeller karakteristik. Jadi di sini kita bisa lihat dari hasil tes ini hasil tes dari lab ya. Kita juga bisa mensimulasikan propeller yang kita desain itu pakai program numerik. Nah, hasilnya juga akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini adalah karakteristik dari propeller atau propulsor. Jadi setiap propeller itu dia mempunyai power masing-masing, mempunyai efisiensi masing-masing, mempunyai torsi masing-masing yang dibutuhkan. Makanya di sini kita lihat adalah KT. KT ini adalah thrust-nya, coefficient thrust-nya. Kemudian ada KQ, coefficient torsinya. Kemudian ada efisiensinya. Jadi efisiensinya propeller ini pada saat dia tes sendiri saja itu dinamakan ini. Semakin gede efisiensi ini, semakin bagus propellernya. Tapi di aktual propeller itu jarang yang di atas 70%, 80%. Jadi artinya apa? Artinya kita beli 100 hanya dapat 80 atau dapat 70. Itu pun paling bagus. Kemudian setelah itu kita pilih jenis propulsornya. Seperti yang saya sampaikan tadi, berbagai macam propulsor ini water jet, ada CPP, ada solenoid propeller, ada azipod propeller, macam-macam. Kalau teman-teman lihat di googling atau di Shipyard yang pernah KP di sana kan kadang kalau KP ngedok macam-macam propulsor, aja model CPP, ada water jet, ada azimut. Nah, itu termasuk kategori propulsor. Tapi kalau propeller yaitu baling-baling. Nah, di sini gearbox ratio. Kenapa kita pilih gearbox ratio? Itu misalnya kita mendesain, baling-balingku cocoknya berputar di 300 rpm misalnya, hasil analisa data. Nah, ternyata misalnya kita punya engine di 1800. Berarti kita butuh rasio 6, 1:6. Jadi masuk ke engine 1800, kemudian yang dibutuhkan propeller adalah 300. Makanya kita
kita butuh rasio 6. Nah, di pasaran kita jarang menemukan apa yang kita inginkan. Jadi di pasaran itu mereka sudah mendesain suatu rasio itu berdasarkan data-data sebelumnya. Misalnya, oh ternyata yang banyak laku itu di rasio 4.4. Rata-rata engine maker itu punya RPM 2200 misalnya. Nah, makanya kita harus mengikuti dari rasio gearbox yang tersedia. Bukan kita menentukan, oh aku mau pilih rasio 6 sesuai dengan hitunganku. Ya, kalau kita cari kebetulan ada 6 ya kita pilih. Tapi kalau misalnya 6,255 sekian, oh nggak ada yang sesuai dengan gearbox yang itu. Ketika kita mau order untuk pilih gearbox yang sesuai kita inginkan, itu harganya bisa 2 kali lipat daripada gearbox yang sudah ada punya rasionya. Makanya orang-orang akan memilih yang mendekati dari perhitungan, akan dia kalkulasi ulang EPM-nya. Nah, ini setelah tadi kita memilih rasio gearbox berapa RPM-nya, kemudian kita hitung. Nah, disinilah titik EPM munculnya grafik ini, itu dari sini. Jadi grafik ini adalah yang ini nomor 1, nomor 2 itu adalah kebutuhan dari kapal. Thrust yang dibutuhkan oleh kapal. Sedangkan KT ini adalah thrust yang dihasilkan oleh compression thrust yang dihasilkan oleh propeller yang kita pilih. Jadi setiap propeller itu kan punya grafik ini. Nah, inilah kita namanya engine propeller matching adalah mematchingkan atau menjodohkan kebutuhan kapal sama yang dimiliki oleh baling-baling, misalnya segini. Nah, adalah titik ini adalah titik optimasi. Jadi kita temukan misalnya KT sekian, dari KT sekian kita temukan dia KQ sekian. Dalam perhitungan rumus nanti ada detailnya untuk rumus propeller ini selanjutnya. Nah, dari sini kita dapat, oh ternyata kalau kita menggunakan propeller ini, maka kita dapat efisiensinya sekitar 0,6 atau 60%. Atau 65%. Nah, ini kita akan sesuaikan propeller yang mana yang cocok. Setiap propeller kan mempunyai grafik efisiensi yang berbeda-beda. Nah, biasanya dia kurvanya seperti ini. Nah, ini nggak cocok. Karena pada saat pemilihan titik di KT ini bertemu, maka dia tidak dapat titik puncak dari efisiensi. Kadang dia dapat di bawah ini. Nah, ini tidak bagus. Makanya tidak dapat menemukan efisiensi yang terbaik dari propeller. Nah, setelah kita dapat perhitungannya engine propeller matching, makanya selanjutnya kita akan menentukan engine apa yang kita pilih. Jadi tadi kita dapat secara gambaran besar, oh powernya butuh 2.500 horsepower misalnya, atau 1.000 horsepower berdasarkan perhitungan IPM tadi. Maka kita akan menentukan, karena di pasaran itu banyak sekali merek-mereknya, ada Baruang, ada Caterpillar, ada Kamin, ada Volvo, ada Yanmar, banyak merek-mereknya yang lain. Indonesia sendiri setahu saya saat ini belum bisa memproduksi mesin diesel ini sendiri, sehingga kita banyak rely on pada maker-maker yang ada di luar negeri. Kita beli ordernya dari luar negeri. Kemudian dalam pemilihan engine apa saja kriterianya. Jadi nanti adik-adik kalau KP atau udah kerja di galangan, ketika dikasih tugas, coba kamu pilih coba kamu pilih engine dengan power 2.500 dengan RPM sekian. Nah, banyak di pasaran berbagai macam merek itu banyak. Nah, kita sebagai marine engineer atau naval arsitektur nanti kerjanya hampir sama, itu bertugas memilih paling efisien. Nah, secara rule of thumb, pengalaman project yang menjadi perhatian penting dalam pemilihan engine itu adalah engine rating. Ada slide selanjutnya punya. Engine rating ini kita mencocokkan, misalnya kapalnya ini misalnya takbot kan kerjanya berat, dia narik tongkang ya. Nah, kita harus pilih engine yang berfungsi untuk kerja berat. Misalnya satu lagi kapal pleasure atau kapal katamaran atau kapal untuk turis, itu kan kerjanya ringan. Nah, kita tidak bisa pilih engine yang kerjanya berat untuk kapal yang ringan. Karena setiap engine rating itu desain dia berbeda-beda. Walaupun sama-sama menghasilkan power yang sama, tetapi engine untuk aplikasi kerja berat dan engine untuk aplikasi kerja ringan itu berbeda, walaupun menghasilkan power yang sama. Nah, disinilah engine rating berfungsi. Kemudian engine efisiensi. Nah, sebagai pemilik kapal, jadi yang bangun kapal itu adalah rata-rata bisnis ya, untuk bisnis. Nah, bisnis adalah
berbicara tentang uang atau berbicara tentang efisiensi, berapa yang dihasilkan. Jadi tanpa ada untung ya perusahaan itu nggak ada kerja. Jadi bagaimana perusahaan ini sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan efisiensi. Nah, di sini sebagai engineer atau sebagai praktikal, kita di sana mencari engine efisiensi. Jadi dengan engine yang sama kita mencari fuel consumption yang paling irit terhadap pola operation kapal yang kita miliki. Nah, itu tugas kita. Kemudian engine maintenance. Nah, engine ini setelah kita beli, apakah dia maintenance-nya sering? Misalnya percuma kita beli engine A, dia harganya murah, tetapi maintenance-nya mahal. Sehingga nanti owner sebagai pemilik kapal, aku beli engine memang murah, tapi aku bayar maintenance-nya mahal. Sehingga efisiensinya rendah. Dan kapalnya misalnya, nggak menghasilkan. Terus engine reliability. Jadi keandalan engine, ya kita beli engine misalnya murah, tapi setelah dipakai setahun 2 tahun dia jebol. Kemudian commonality. Nah, commonality ini adalah seperti yang saya sampaikan. Jadi misalnya kita punya merek main engine-nya A, gensetnya kita pilih B misalnya, genset yang satu lagi kita pilih C. Nah, ini tidak komunal, artinya antara A, B, dan C itu berbeda. Nah, yang diinginkan oleh kru kapal atau pemilik itu adalah A, B, C ini adalah dengan maker yang sama semaksimal mungkin. Karena apa? Ketika dia dengan yang sama, maka teknisi pun yang menghandle-nya juga sama. Pola kerjanya juga sama, sistem kerjanya juga sama, sehingga memudahkan kru bagaimana dia untuk memaintenance engine sendiri. Selain itu, seandainya dia mempunyai rating yang sama, ketika di laut terjadi suatu kejadian, misalnya engine-nya mati satu, maka kru akan mencari opsi, kita ambil aja engine yang sana, kebetulan itu berfungsi untuk pompa, misalnya pompa untuk VV, untuk fire fighting. Nah, udah kita ambil aja komponennya, kita pasang di sini. Nah, disinilah pentingnya engine commonality di dalam suatu kapal atau di dalam suatu armada. Misalnya dia punya 10 kapal, tapi kalau dia punya engine yang sama, kebanyakan, sehingga dia untuk memonitor dari spare part-nya itu gampang. Dia stok 2 aja, nanti dipilih aja mana yang rusak, yang dipakai dulu. Kemudian ketiga, engine product support. Engine product support ini kalau zaman sekarang kita bisa memonitor engine itu di laut, di tengah laut menggunakan satelit. Jadi ada beberapa perusahaan pelayaran seperti Wintermar, itu mereka sudah mengembangkan bisa memonitor kapal, bahkan kesehatan engine tuh dari rumah, dari HP. Nah, ada beberapa engine yang bisa support teknologi ini, ada beberapa engine yang tidak support. Jadi kita pilih owner ini misalnya kapal ikan, nah, ternyata mereka nggak perlu ini. Nah, berarti kan kita cari engine yang capability-nya yang tidak support ini karena lebih murah harganya. Kemudian engine price. Engine price ini sendirinya ya sebagai komponen dari investasi para owner. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, engine rating ini mungkin sedikit banyak rumus ya, agak pusing, saya lihatnya juga agak pusing. Jadi gini, jadi intinya engine rating itu dia punya 3 kategori. Pertama, engine rating itu kalau kita lihat di sini, ini punya Baduang, punya engine yang saya cover saat ini, dia punya duty atau engine rating. Nah, itu ada namanya P1, P2, P3, P4. Padahal engine ini adalah engine yang sama, fisiknya sama, semua sama mirip ya. Tapi dia bisa bekerja berbagai macam fungsi. Dia bisa menghasilkan power yang sama. Dia bisa menghasilkan power yang berbeda-beda dengan RPM yang berbeda. Padahal engine-nya itu mirip, persis satu mirip. Nah, inilah kenapa para engine maker di dunia itu dia hanya menciptakan satu model tapi bisa menghasilkan power yang banyak. Kenapa? Karena efisiensi, dibandingkan dia buat satu lagi model yang lain untuk power yang sekian, sehingga banyak modelnya, sehingga tidak commonality, susah komponennya. Makanya dia buat satu engine, tapi dia bisa berfungsi untuk berbagai macam engine, berbagai macam fungsi. Nah, di sini kalau kita lihat, di P1, P2, P3, P4, itu dia kalau di luar-luar kita mengenalnya P1 ini sebagai unrestricted continuous duty, P2 sebagai heavy duty,
P3 sebagai intermittent. Nah, apa maknanya? Maknanya kalau P1 dia bekerjanya 24 jam non-stop, digeber terus, 24% nggak masalah. Jadi ini kerja-kerja kayak off-road gitu ya, kerja berat. Nah, kalau P2 heavy duty di tengah-tengah seperti kapal passenger. Nah, dalam penentuan P1, P2, P3, kita akan memilih, oh ternyata aku pakai engine yang P1, P2, P3, P4 kah? Atau kalau di Caterpillar mengenal A, B, C, D, E kah? Nah, karena di engine ini harganya berbeda antara P1 dan P2 itu berbeda harganya. P2, P3 berbeda, powernya juga berbeda. Nah, dalam menentukan itu kita ada 3 kriteria. Pertama, apakah nanti engine yang kita akan gunakan ini kerjanya berat atau tidak. Itu dinamakan dengan load factor. Misalnya dia dalam sehari dia berlayar 10 jam. Dalam 10 jam ini operatornya menggunakan kapal itu harus 100%. Jadi dia punya power 100, kita gunakan 100%. Nah, load faktornya berapa? Load faktornya adalah 100%. Maka kita tidak bisa menggunakan engine yang heavy duty. Karena heavy duty punya load faktornya hanya 80%. Yang bisa itu adalah unrestricted continuous rating, P1. Itu dari sisi load factor. Yang kedua, dari sisi time at full throttle. Artinya dia ngegas itu apakah selama 24 jam digas terus. Nah, itu kan nanti kita tentukan berapa jam misalnya polanya. Nah, itu akan larinya kepada engine. Kemudian yang ketiga itu dalam setahun ini engine dioperasikan berapa ribu jam. Sehari misalnya 10 jam. Dia selama setahun non-stop. Berarti sekitar 3.560 jam. Nah, kita cari engine yang bisa 3.560 jam. Di sini ada annual working time. Kita lihat. 5.000, 3.000, 1.000 sekian. Nah, ini secara detailnya seperti itu. Jadi kita bukan asal pilih engine. Walaupun kita dapat dari perhitungan, oke, 1.000 horsepower. Tetapi engine kita itu mensyaratkan dia bekerja 100% non-stop. Maka kita lihat, oh ini ada 1.000, misalnya anggap aja 578. Oh, aku pilih ini ada powernya 578 RPM-nya. Tetapi dia P4, karena kita nggak tahu apa itu P4 ketika dipasang engine di kapal, operatornya akan menjalani seperti yang mereka pesan, maka engine-nya 2-3 hari langsung rontok, langsung hancur. Nah, engine hancur, masih dalam garansi kan kapalnya, makanya perusahaan akan rugi karena diklaim loh, kamu bangun kapal kok udah dipakai 2-3 hari atau sebulan itu udah hancur engine-nya, nggak bisa jalan lagi kapalnya, kami rugi, diklaim. Akhirnya perusahaan rugi, bayar duit ke owner karena engineer salah pilih engine. Itu fungsi kita mengetahui apa itu engine rating ya. Jadi pilih engine itu. Kemudian kita pilih fuel consumption. Nah, sebagai engineer di galangan kapal atau officer nanti di galangan kapal, tentukan sales-sales nih banyak nih, ada jualan merek A, ada jualan merek B, ada jualan merek C, ada jualan merek D, berbagai macam merek. Nah, kita sebagai engineer atau sebagai yang bertanggung jawab, tentunya akan kita bandingkan. Oke, Pak, minta brosurnya, speknya, saya minta yang rating sekian sekian sekian. Nah, dari 6 maker ini kita pilih. Oh, ternyata ini konsumsi bahan bakarnya yang paling irit ini merek A. Kalau kebetulan di sini merek Badoang ya. Karena ini punyanya Sled Badoang. Mungkin kalau yang lain buat merek yang lain. Kemudian, oh ternyata dari sisi ini sebagai yang terbaik itu dari ini. Nah, sebagai owner atau sebagai pimpinan dari suatu perusahaan, dia lihat, kok anak ini pintar, dia bisa membandingkan berbagai macam merek-merek yang lain dari sisi efisiensi, dari sisi berat, dari sisi ukuran. Nah, itu yang diperlukan seorang engineer. Seperti kita memilih lah, kenapa kita harus belanja toko A, kenapa harus membelanja produk A dibandingkan produk B, produk C. Nah, itu juga sama di pemilihan mesin kapal. Karena mesin kapal nilainya harganya mahal, kurang lebih kalau per horsepower itu kurang lebih sekitar 1,5 juta atau 2 juta rupiah. Misalnya kalau powernya 1.000 ya harganya sekitar 2 miliar atau 1,5 miliar. Itu kan engine-nya akan mahal. Nah, kalau kita salah pilih, konsumsi bahan bakarnya lebih gede lagi. Jadi sudah kita bayar mahal untuk engine-nya, kita akan bayar mahal juga untuk konsumsi bahan bakarnya. Tetapi kita dapat sedikit dari harga tiket penumpangnya, misalnya kapal penumpang aplikasi. Nah,
tentunya kan rugi ya, percuma saya akan bangun kapal ini, tapi kalau operasinya hanya rugi. Kemudian yang ketiga, engine feature. Nah, kalau orang otomotif atau apa mungkin hampir sama ya secara pemikirannya dalam memilih engine itu tentunya ada feature-feature seperti kita pilih rumah, ada feature-featurenya apa. Engine juga sama, dia punya feature. Misalnya engine Baruang, ini karena saya punya Baruang dari Perancis, dia punya seri apa, kemudian fuel consumption-nya dia hemat dibandingkan rata-rata 5-10%. Kemudian dia commonality-nya banyak dipakai di Indonesia di kapal-kapal Roro misalnya. Kemudian dia life cycle-nya artinya maintenance-nya dia murah karena dia ganti spare part-nya 20.000 jam atau 10 tahun atau 15 tahun untuk overhaul-nya, sedangkan engine yang lain hanya 18.000 jam atau 15.000 jam. Kemudian dia punya polusi udaranya IMO Tier 2, kemudian dia kelas BKI, dan lain-lain ya. Banyak pertimbangannya. Saya akan menjelaskan secara proyek ya. Nah, tentunya sebagai pemilik kapal, kita memberikan data-data seperti ini untuk menentukan dia keputusan mana engine yang akan dipilih. Jadi misalnya ini merek A, merek B, merek C. Kita secara konsep kita akan memaparkan semua kelebihan dan keunggulan dalam satu tabel. Nah, inilah kalau menurut kita dari segi engineer, inilah tugas dari seorang engineer mencari best efficiency dari sisi yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian ini one step solution ya, seperti yang saya sampaikan di satu project. Misalnya di sini di main engine dia menggunakan merek A, kemudian di Gen Z dia menggunakan merek A, di pompanya untuk VV menggunakan engine merek A dengan engine yang sama. Nah, tentunya dengan engine merek yang sama, mereka secara kru lebih familiar, secara stok bisa murah, karena stok satu untuk bisa tahu mana yang rusak. Nah, ini udah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian di sini MTBO yang sebelumnya saya sampaikan tadi. Jadi kita lihat perbandingan. Jadi harga engine, kita jangan patokan harga engine murah. Tetapi kita nggak tahu ternyata engine ini dalam 10 tahun dia menghabiskan duit mahal dibandingkan engine sebelah. Engine sebelah misalnya dia beli harga lebih mahal dikit, tetapi ketika dia menjalankan maintenance dalam 10.000 jam atau dalam 5.000 jam, dia mengeluarkan duit yang lebih sedikit. Nah, perhitungan dari semua ini kita akan pilih, oh mana yang paling murah. Jadi sebagai engineer kita bukan hanya patokannya harga murah, tetapi kita harus memikirkan bagaimana jangka panjang maintenance, berapa biayanya akan dikeluarkan. Kemudian sebagai engineer tadi atau sebagai kerja di galangan kapal seperti atau perwakilan dari owner dalam memilih engine itu, kita akan selalu dihadapkan berbagai macam merek pilihan. Nah, sebagai engineer kita akan tentunya memberikan masukan kepada kepala proyek atau kepada pemilik mengenai karakteristik dari engine. Jadi kalau yang membuat ini tentunya mereka udah familiar sekali dengan sistem yang ada di engine. Jadi mereka tahu, oh ternyata engine ini punya torsi sekian. Seperti kalau kita mau orang otomotif lah, oh beli mobil ini, dia cc-nya cuma 1.500. Oh ini cc-nya 1.300. Tetapi dia punya torsinya lebih tinggi di saat RPM sekian. Nah itu kerja dari seorang engineer ya di galangan kapal itu nanti ke arah sana. Tentunya yang perhitungan-perhitungan sini sangat jarang di galangan kita digunakan, hanya beberapa proyek yang prestis saja yang nilainya gede, karena yaitu keterbatasan dari kemampuan kita menganalisa dari sisi machinery. Karena kita tahu sendiri kalau kapal banyak yang buat di Indonesia, tapi kalau engine belum ada saat ini yang buat di Indonesia, sehingga kita tahunya engine-nya sudah jadi, isi dalamnya seperti apa, kelebihan kekurangannya ya kita nggak tahu. Makanya di sini kita perlu mencari informasi lebih mengenai engine. Nah, selain itu tentunya kalau engine banyak pilihan, juga propeller juga banyak pilihan. Propeller di Indonesia ada, kita buat sendiri. Kemudian di luar negeri juga banyak. Jadi di luar negeri ada ZF dari Jerman, kemudian ada
Franz Helice dari Perancis, kemudian ada Nakashima dari Jepang, James Britt dari UK, Kamome dari Jepang, BT Marine dari UK. Nah, ini banyak propeller di pasaran. Tentunya memilih propeller yang mana yang baik, mana yang efisiensinya bagus, dibutuhkan seorang engineer. Nah, disinilah nanti kalau seandainya teman-teman menjurus, misalnya udah kerja, kebetulan di awal-awal udah dapat di bidang propulsion atau itu, nah tugasnya yang memilah seperti yang memilah engine, karena harga propeller ini lebih murah, relatif murah dibandingkan harga engine, makanya orang banyak mengabaikan. Tetapi disinilah banyak fungsinya. Jadi kita salah pilih propeller, maka kita bisa merugi 10% sampai 60%. Salah pilih propeller dari nilai propulsi itu sendiri, dari nilai kapal. Jadi misalnya ada merek A yang menawarkan dengan seri tertentu, dia menawarkan efisiensi 60% kalau dipasang kapal. Merek B dengan propeller tertentu dia menawarkan efisiensi 0,65%. Nah, kita harus pilih mana yang cocok dengan perhitungannya, dengan mereknya, dengan harganya. Oh, ini menawarkan 5% lebih tinggi efisiensinya daripada merek sini, tetapi harganya ini lebih mahal. Nah, kita pilih. Kalau 5%, kita pilih efisiensinya gede, kita larikan dengan konsumsi bahan bakarnya lebih hemat 5%, itu berapa duit kita menghemat dalam setahun misalnya. Oh, duitnya yang kita hemat lebih gede daripada kita beli yang ini efisiensinya lebih rendah, tapi harganya, efisiensinya lebih tinggi, harganya lebih mahal, tapi harganya lebih mahal akan tertutupi dalam waktu 1 tahun, karena efisiensinya lebih tinggi. Nah, itu yang sebagai engineer atau sebagai nanti orang yang akan kerja di kalangan kapal yang menekuni bidang propulsion system itu kerjanya di arah sana. Nah, ini resume dari semua yang saya sampaikan itu, bahwa engine propeller matching atau penentuan propeller matching itu bukan hanya sekedar technically, tetapi lebih ke arah komersial. Karena semua project di dunia ini itu based on dari komersial. Jadi suatu perusahaan itu akan mempekerjakan orang lain kalau dia menghasilkan sesuatu. Juga sama, kapal akan dibangun sebagai tools jika dia menghasilkan sesuatu. Kalau kapal itu malah menghasilkan nilai yang negatif, maka itu tidak akan guna membangun kapal. Nah, di sistem propulsion system yang berfungsi sebagai menangani bidang ini yaitu di ilmu EPM ini. Kemudian marine engineer sama navigator ini berfungsi bagaimana yang saya sampaikan berulang-ulang tadi, menemukan proyek yang seefisiensi mungkin. Nah, kalau dia bisanya bidang di marine engineer, ya udah dia fokus pada IPM ini. Misalnya dia navigator, ya dia fokus kepada body yang seperti apa yang menghasilkan efisiensi. Nah, inilah tugas-tugas adik-adik semua sebagai mahasiswa maupun praktisi yang kerja di galangan kapal, yang kerja di owner, dan lain-lain itu berfungsi. Setiap hari itu dibayar untuk menemukan efisiensi. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf karena udah lama tidak mengisi materi, mungkin beda sama Pak dosen Hendra. Jika ada pertanyaan mungkin saya kembalikan nanti ke moderator Pak Hendra untuk mengambil alih. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Iwan ya. Sebenarnya saya biasanya manggil Pak Aliwan Dasira ini dengan singkatan aja Iwan ya. Jadi teman-teman kalau mau memanggil Pak Iwan juga boleh. Mungkin kita berikan applause dulu, applause online ya. Terima kasih untuk Pak Iwan, Pak Aliwan Dasira sudah sharing materi tentang marine engine dan propulsion system. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Sebelum saya jadi dosen di Politeknik Negeri Batam, saya juga bekerja di salah satu engine maker. Jadi mungkin ini salah satu engine saingannya Pak Iwan ya. Saya dulu di MTU, di PT Antakesuma Interaharja di Surabaya, yaitu salah satu authorized distributornya engine MTU dari Jerman ya. Mungkin pekerjaan kita juga sama. Waktu itu saya sebagai engineer, tapi lebih ke arah repowering. Nah, yang dijelaskan Pak Iwan ini kan lebih banyak ke arah new building ya. Ketika kita punya kapal baru, kita harus menghitung engine yang diperlukan berapa dan propeller yang diperlukan dimensinya berapa ya. Atau istilahnya kalau saya bilang istilahnya speed power prediction-nya kita hitung. Nah, kalau saya dulu
di MTU itu lebih ke repowering. Jadi Indonesia itu kan banyak kapal-kapal angkatan laut yang engine-nya sudah engine lama sekali ya, sehingga diganti engine-nya itu, maka kita harus hitung ulang tuh kebutuhan engine-nya berapa, propeller yang diperlukan atau dimensi propellernya berapa. Ya itulah yang kita sebut sebagai EPM ya. EPM itu kan berarti mencocokkan antara bentuk badan kapal, ya, diameter shaft dan propeller yang kita gunakan gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, nah saya mau buka giveaway sedikit ini ya. Kalau minggu lalu kuliah online kita itu giveaway-nya hanya untuk satu orang pulsa ya. Hari ini juga saya akan buka untuk mungkin Pak Iwan bisa berikan pertanyaan untuk peserta. Nah, nanti giveaway-nya berupa pulsa aja, pulsa 25.000 untuk 3 orang. Jadi Pak Iwan bisa sampaikan 3 pertanyaan untuk peserta. Peserta yang bisa menjawab dengan cepat, nanti saya akan berikan pulsa 25.000 untuk 3 orang ya. 3 pertanyaan untuk 3 orang. Mungkin Pak Iwan bisa berikan pertanyaan pertama. Nah, jawabannya nanti teman-teman bisa chat di chatting ya. Oke, pertanyaan yang pertama sesimpel aja ya tujuan dari kuliah ini. Jadi apa gunanya EPM? Ngapain kita harus EPM? Sebutkan tiga alasan kenapa kita EPM. Itu pertanyaan pertama. Mungkin atau dijawab dulu atau nunggu pertanyaan kedua? Dijawab dulu aja. Ada Oke, yang mau siap. jawab? Silakan di bagian chatting. Apa fungsi dari EPM lebih tepatnya gitu ya? Atau apa itu EPM? Sebutkan tiga fungsi dari kenapa kita harus menghitung EPM. Ada yang mau jawab? Silakan teman-teman yang bisa jawab di bagian chatting. Oh ya, sambil menunggu jawaban dari peserta, teman-teman ada yang minta materi ya. Nanti di akhir sesi saya akan berikan link untuk sertifikat. Jadi sertifikat kita langsung berikan di akhir sesi dan sekaligus materinya. Nanti materi dan sertifikat akan dikirim melalui email. EPM, Mas. EPM, Engine Propeller Matching. Bukan RPM, EPM. Ya, EPM Engine Propeller. Oke, itu ada jawaban pertama. Mungkin Pak Iwan bisa dicek apakah benar dari... Oh, ini yang jawab Pak Danang Cahyagi. Mungkin bisa dijawab Pak Iwan? Untuk EPM kan tadi kita minta 3 aja sederhana. Itu kan kalau dari Pak Dadang jawab satu jawaban ya. Jadi kalau di EPM itu sendiri itu kan secara ini aja ya, secara general aja untuk apa orang EPM itu sendiri. Jadi kalau yang jawaban dari Pak Danang itu untuk mengetahui hubungan performa engine dan performa propulsor untuk mendukung kecepatan kapal. Nah, ini satu jawabannya udah benar. Tapi udah satu, benar, tapi yang kurang. diminta Oke, silakan Pak Danang, gugur ada ya. 3. Jadi misalnya ya secara komersial, secara teknikal, lah, secara apa ya itu kenapa kita harus EPF gitu. Terserah kata-katanya boleh dari sendiri, pengembangan pemahaman sendiri, nggak perlu kata-kata ini. Ya. Oke, Pak Danang sudah benar tapi kurang. Ada 2 lagi. Silakan. Ditambah Makan lagi. teman-teman mahasiswa dulu nih. Ada yang mau jawab? Kira-kira apa sih fungsinya Ya. EPM itu? Kenapa kita harus menghitung EPM? Gitu ya. Yang dijawab oleh Pak Danang itu sudah sangat benar ya. Untuk mengetahui hubungan performa antara engine dan propeller ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Atau mungkin pertanyaannya terlalu ini Pak, terlalu berat. Terlalu susah ya? Oke, yang mudah-mudah aja ya. Suaranya Pak Iwan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama tadi mungkin sambil menunggu jawaban. Yang pertanyaan kedua, ada berapa sebutkan 3 engine maker
merek engine, marine engine. Tapi pertanyaan pertama tadi dijawab tuh sama tapi Mas Nur Udah. Salim jawabnya privat ke saya, Mas. Diubah dulu ke ini Mas pertanyaannya. Chattingnya diubah ke everyone. Mas Nur Salim salah kirim. Oke. Nur Kita Salim dijawab sama dari Mas Nur Salim gimana? Pak Iwan mungkin bisa di cross check. ya untuk mengoptimalkan power demand dari propeller bisa matching atau sama, tidak overload atau underload. Nah, juga udah dua. Tinggal Baru satu dua. Kita lagi. butuhnya tiga Ya, jawaban ya. secara komersial tidak apa-apa, misalnya lebih menguntungkan, nah, gitu ya. Benar ya, contohnya ya kan. Itu. Itu ada jawaban dari Johnson. Nah, ampun. Mungkin di cross check Pak Iwan. Engine propeller atau APM pada prinsipnya untuk mendapatkan kecocokan atau keselarasan antara kinerja engine dengan propeller. Ya, benar. Udah 3 lah ya. Udah. Jadi ada apa? 3 jawaban. Pertama tadi Ya, dari Danang, dari Pak ya, Mas Nur Salim dan Johnson. ya, Kira-kira siapa ya. Pak yang dipilih Pak? Ya, ini mungkin dari teman-teman mahasiswa yang didahulukan, Pak. Ini sepertinya yang menjawab ini yang udah expert nih kayaknya. Iya. Jadi kalau saya tambahkan lagi secara general itu APM itu seperti saya sampaikan awal itu kita pilih sebagai optimasi supaya kita tidak rugi karena kita mendapatkan efisiensi yang terbaik. Nah, kalau kita tidak rugi secara ekonomi, maka nilai proyek kita akan lebih baik. Itu secara komersial ya. Yang kedua, yang ketiga itu ya sama seperti yang Mas Nur Salim, Mas Danang, sama Mas Johnson jawab. Oke, saya harus pilih salah satu nih karena tidak ada yang menjawab 3 ya. Menjawabnya cuma 1 dan 2. Oke, nanti disampaikan di akhir aja. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, Siap. Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua Pertanyaan tadi. kedua, sebutkan 3 merek marine engine yang ada di dunia. Wah, di dunia enggak di Cuman Indonesia. 3 merek atau engine Ya, maker ya. 3 merek engine ya. yang teman-teman tahu. Khususnya untuk marine enggak? Khususnya untuk marine ya. Untuk marine ya, marine engine. Untuk marine. Ya, sama kan ini yang mahasiswa ya, kalau yang teman-teman dari praktika yang tercepat ada sepertinya Mbak Dewi, perempuan tuh. Gimana Pak? Mbak Ada Mbak Dewi? Dewi, ada Mbak Duang, ada MTU, ada Caterpillar. Ya, benar itu. Oke, yang kedua kita Ya, udah dapat jawaban tercepatnya dari ya, yang Mbak kedua Dewi. ada, ya, yang pertama menang, tapi saya baca juga yang kedua dari Pak Johnson, ada Yanmar, Caterpillar, Mbak Duang, benar juga. Ada yang ketiga dari Pak Adi Raharjo, ada Caterpillar, Trakindo, Mitsubishi. Nah, yang salahnya yang tengah ini, Trakindo itu bukan merek engine. Caterpillar itu Nama perusahaan ya. nama perusahaan. Dia punya produknya namanya Caterpillar. Caterpillar, betul Kemudian sekali. ya Pak Pingkan Pusung itu ada Caterpillar, Volvo, Yanmar, ya benar. Terus Oke, ada yang tercepat Ahmad, Mbak Dewi, nanti Yanmar. mungkin Mbak Dewi Iya, bisa chatting nomor handphonenya iya, ke saya. Oke, kita lanjut ya. ke pertanyaan Udah. terakhir. Pertanyaan yang Ya, ketiga. ya. Pertanyaan ketiga, Pak Iwan. Pertanyaan ketiga, ini yang mudah aja, sebutkan 3 merek propeller yang ada di pasaran. Wah. Itu tadi di slide terakhir itu. 3 merek Biar propeller. teman-teman pada ya yang ada di pasaran. Oke, 3 merek propeller yang ada di pasaran. Ya. Tadi ada di slide terakhirnya Pak Iwan ya. Ya. Ini kayak kita quiz singkat ya sebenarnya. Ya. Intinya pada tahu, oh ini ternyata di pasaran tuh ada merek ini, ada merek ini. Ada yang bisa jawab 3 merek propeller yang ada di pasaran apa aja? Ada? Sudah dijawab sama Zikri, Pak. Bisa di cross check Pak Iwan. Ini ZE itu maksudnya mungkin ZF propeller, Helis propeller, sama SGP propeller. Ya benar, ini yang jawab Pak Zikri ini.
Oke, yang tercepat Mas Zikri bisa nanti chatting atau WhatsApp ke saya. Tapi tunggu dulu, tunggu. Mas Zikri ZE ya? ZE benar nggak Pak? Harusnya ZF ya? ZF ya, maksudnya kayaknya Nah itu salah ketik ada ya. jawaban yang kedua tuh, ZF Propeller, BT Marine, dan Nakashima dari Arif. Itu udah dibenarin. Oh iya, yang Arif benar Oke, juga nggak apa-apa. ZF propeller berarti. Nah, terserah ini wasitnya. Oke. Siap. Yang ketiga Muhammad Zikri. Mas Zikri nanti bisa WA ke saya. Oke, terima kasih. Nanti pulsanya akan saya kirim setelah selesai sesi kuliah umum ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita akan buka 3 pertanyaan. Kita akan buka sesi pertanyaan. Jadi di sesi pertanyaan ini kita akan buka 3 sesi. Masing-masing sesi nanti ada 2 pertanyaan audio dan 2 pertanyaan teks. Nah, tadi udah ada yang chatting ke saya untuk bertanya dengan suara. Itu dari Mas Nur Salim ya. Ini Mas Nur Salim Aris. Saya unmute ya, Mas Nur Salim, silakan. Ya, selamat sore Mas Aliwan. Sorry Mas, siap Mas Aris dari Surabaya ya. Iya betul Mas. Dari Meratus. Iya, kalau di sini kan lebih ke maintenance ya, jadi nggak pernah desain, jadi pengen tanya gitu Mas. Siap. Yang pertama ini apa yang dimaksud kecepatan dinas ini maksudnya apa Mas ya? Ini apakah dia ini kecepatan maksimalnya atau dia di kecepatan ketika operasional seringnya di kecepatan itu saya masih bingung. Itu yang pertama. Kemudian apa namanya? Kalau pengertian saya kecepatan dinas itu ya kecepatan waktu kita operasional itu seringnya di mana. Nah, sedangkan tadi kan ketika buat power matching itu kan kalau bisa di 100% engine load itu ketemu sama nanti power demand dari propellernya, di mana power demand-nya kan dari tahanan kalikan kecepatan dinasnya dan berhubungan sama itu, Mas. Sedangkan pada umumnya ini kan SFOC-nya yang paling efektif kan di 80-85% gitu loh, Mas. Jadi bagaimana ini? Maksudnya lebih efektif mana? Apakah kita ini mengatur di kecepatan dinasnya di 80-85% load engine atau kita settingnya kecepatan dinasnya di 100% load. Soalnya kalau di 100% itu nggak se-efektif kalau di 80% load gitu, Mas. Benar. Terima kasih, Mas. Siap, oke. Mungkin Pak Iwan bisa langsung dijawab, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Nur Salim ya. Jadi memang beliau ini udah bekerja di PT Pelayaran Meratus, jadi udah pengalaman di operasional sehari-hari. Jadi kita bandingkan di dalam perkapalan ini, terutama dalam proyek perkapalan, kita mengenal berbagai macam jenis kecepatan. Ada kecepatan sea trial, ada kecepatan service atau kecepatan dinas, atau kecepatannya top speed. Nah, di mana yang paling efektif pemilihan kecepatan itu? Jadi di dalam kontrak, misalnya kalau kontrak kita terhadap, misalnya saya pembangun kapal, yang pemilik kapal itu misalnya dari PSDKP atau dari Meratus. Nah, itu mereka biasanya men-state adalah kecepatan pada saat sea trial. Nah, kecepatan sea trial ini biasanya mengacu kepada top speed. Nah, top speed ini sendiri itu ditentukan pada saat pemilihan propeller, pemilihan engine. Jadi kenapa butuh top speed? Jadi top speed itu adalah pentingnya dari sisi komersial. Jadi ketika kapal itu sudah mampu mencapai kecepatan misalnya 100% dari yang diinginkan, misalnya 12 knot, maka secara komersial kapal itu memenuhi kontrak. Tetapi secara aktual, benar yang disampaikan Nur Salim, bahwa yang dipakai itu jarang ada yang dipakai 100%. Contohnya mobil. Kita beli kecepatan maksimum mobil itu di kecepatan berapa ya? 250 km per jam ya. Tapi ada nggak yang pakai kecepatan mobil itu di 250 km per jam? Tentunya nggak ada ya. Tetapi speknya itu sampai. Tetapi yang dipakai adalah di kecepatan
sesuai dengan operasional. Nah, rata-rata orang di kontrak itu dia menyebutkan 80% sampai 85% dari MCR. Nah, kenapa 80% sampai 50% MCR? Itu berdasarkan bahwa karakteristik engine yang seperti disampaikan Salim, paling efisiensinya SFOC itu di 80 sampai 85%. Nah, kenapa kita harus memilih 100%? Nah, tentunya sama seperti analogi mobil ya. Tapi nggak mungkin mobil kita bisanya orang pakai sekitar 100 km per jam lah kalau di rumah. Tentu kecepatan mobil ketika kita taruh 100 km per jam ya nggak ada orang beli, kok mampu kecepatannya cuma sampai 100 km per jam. Nah, tetapi secara aktual dia kan hanya menjalankan cuma 100 km per jam dan kemampuannya itu malah lebih di atas 100 km per jam karena menyuaikan spek. Nah, itu mungkin ada yang kurang, mungkin bisa disampaikan kepada Mungkin Pak Nur Salim ada tanggapan? Ya. Berarti ini apa namanya, untuk power demand-nya ini berarti kan tahanan dikali top speed-nya berarti Mas ya? Ya, Kalau benar. Top speed. tadi Ya, benar. Oke. Berarti kalau kita project itu berarti kita harus tahu dari owner dia pengennya saat operasional dia kecepatan berapa sama pengen top speed berapa gitu ya. Ya, dia mau pola operasinya sehari-hari itu digunakan berapa nih. Nah, misalnya bilang 10 knot. Nah, kita hitung. Oh, berarti berapa demandnya kita set di 85% itu udah menemukan di speed 10 knot. Nah, tetapi karena di atas 100% ini kan dia jaga-jaga. Suatu waktu ini speknya turun nih, kecepatan nggak sampai, dia kan bisa menghasilkan power yang lebih, digeber lebih untuk menghasilkan kecepatan yang sama. Kalau dia kasih 100% di situ aja, ya udah nggak bisa turun-turun lagi. Nah, terus itu kan dari sisi itu Mas ya, apa namanya, dari tahanan kapal ya. Nah, kalau dari apa namanya, kondisi cuaca kah, ombak kah, itu kan berarti kan ada si margin. Ya itu saya kok lupa, itu dikasih si margin loh Mas ya. Iya, benar. Itu dari yang 100% itu udah kita tambahkan si margin. Bukan dari 85% MCR ini kita tambahkan margin, enggak dari 100% tadi itu di dalamnya itu udah include si margin. Nah, si margin itu sendiri adalah bentuk tahanan tambahan. Nah, untuk si margin ini apakah tergantung dari area pelayaran Mas ya? Sekitar berapa persen Mas? Jadi kita itu pakai rule of thumb ya. Jadi rumus empiris, pengalaman-pengalaman orang yang dituliskan di buku itu, makanya kita sering nyebutnya namanya rule of thumb, itu kurang lebih sekitar 10-15%. Itu tergantung si state, misalnya si state 2, si state 3, si state 4. Nah, itu ada bukunya, oh kalau si state 4 marginnya berapa persen. Tapi rule of thumb-nya nilainya 10-15%. Nah, itu saya juga pernah dengar masalah engine margin gitu Mas. Nah, ya kalau engine marginnya ini apa Mas? Nah, engine margin kan dari ini ya, faktor luar ya, kalau si margin. Nah, kalau engine margin ini apa ini maksudnya? Nah, engine margin itu ya seperti yang sampaikan, misalnya dia di 100% misalnya tadi. Nah, di 100% itu kita udah tambahkan resistannya kan 10-15%. Dengan tambahan resistan 10-15%, tentunya kan power yang kita hitung lebih daripada marginnya engine, ya kan? Daripada marginnya waktu kita tanpa si margin. Yeah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan marginnya engine. Jadi udah include dari semua situ. Jadi power yang dikeluarkan dari proyek itu misalnya 100 horsepower. Nah, di dalam itu udah ada powernya untuk dilebihkan tadi itu. Itu namanya engine margin. Dan berarti, selain itu juga apa? Isinya itu dari power demand-nya propeller sama plus engine margin plus si margin Mas ya? Iya, kalau dari si margin itu kan tahanannya nambah tuh. Tahanan nambah, tentunya kan powernya juga nambah. Nah, itu yang kita tentukan EPM-nya di situ. Oke. Ya. Oke. Mungkin cukup ya Pak Nur Salim, kita beri kesempatan ke teman-teman lainnya. Oh ya, sorry Mas. Bertanya. Terima kasih. Mungkin disimpulkan sedikit dari saya, intinya dari spesifikasi 100% daya engine itu kenyataannya untuk mencapai kecepatan dinas atau kecepatan normal itu biasanya hanya digunakan 85%. Ya, gitu. Jadi mungkin dari 100 kilowatt dari spesifikasi yang dibeli, tapi untuk mencapai kecepatan normalnya yang digunakan hanya 85 kilowatt. Gitu.
Dan itu biasanya dicek ya Pak, dicek pada saat si trial biasanya ya. Tercapai atau tidaknya kecepatan dinas itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada yang mau bertanya dengan audio? Kalau ada teman-teman yang mau bertanya dengan audio, bisa raise hand. Gunakan fitur raise hand, nanti saya akan ask to unmute. Tapi kalau tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan teks ya. Oke, sambil kita menunggu yang raise hand, kita baca pertanyaan teks, Pak. Ini pertanyaan pertama tadi ada dari Dewi, dari Mbak Dewi. Ya. Ini mohon izin bertanya. Saya Dewi, mahasiswa ITS, ingin menanyakan apakah sama antara APM antara kapal menggunakan satu main engine dengan dua main engine. Ini mungkin yang satu engine dengan dua engine itu seperti apa APM-nya, Pak? Silakan Pak Iwan. Siap. Jadi gini, kita langsung ambil case aja ya. Satu kapal, yang kedua ini dua kapal. Jadi artinya dia punya dua kapal, di mana kapal ini mirip persis atau sister. Nah, satu kapal ini dia menggunakan satu propeller, powernya 1000. Sedangkan yang yang kapal kedua dia menggunakan dua propeller, tetapi masing-masing 500 horsepower. Tapi secara total powernya 1000. Benar kan? Jadi kapal satu dengan propeller 1000 horsepower, kapal yang kedua dengan dua propeller masing-masing 500. Nah, ini APM-nya berbeda. APM-nya berbeda, engine propellernya matching-nya berbeda. Karena apa berbeda? Karena kita tidak bisa menemukan 100% propeller yang menghasilkan efisiensi yang persis sama antara satu propeller dan dua propeller. Jadi satunya propeller ini dia mendelivery 100% power, yang satunya ini dibagi 50% ke kiri dan 50% ke kanan. Nah, tetapi aktualnya case seperti ini ada di lapangan. Jadi kenapa kita pilih satu propeller, kenapa kita pilih dua propeller? Nah, kalau satu propeller nilai reliability-nya rendah. Karena ketika rusak di tengah jalan, dia mati. Engine tidak bisa jalan, kapal tidak bisa jalan. Nah, kalau kita pilih dua engine, ketika engine satu rusak, dia masih bisa jalan ke pelabuhan terdekat untuk safety. Tetapi kita beli dua engine. Tentu harganya dua engine 500 horsepower agak lebih mahal dibandingkan satu engine 1000 horsepower. Nah, APM-nya berbeda. Gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Intinya secara power sama ya, ketika menggunakan dua propeller atau dua main engine tinggal dibagi dua, tapi untuk perhitungan APM-nya sedikit berbeda. Gitu ya. Berbeda, karena tidak bisa menemukan efisiensi propeller tadi ya. Iya, persis yang sama, tipikal diagramnya yang sama antara satu engine sama dua engine. Ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ini dari Komarudin. Apakah RPM main engine bisa di-adjust untuk tercapainya speed kapal yang diinginkan owner? Jika tidak bisa, alat apakah yang bisa untuk menambahkan kecepatan tersebut? Mohon arahan dan penjelasannya. Terima kasih. Siap. Jadi ini ada case-nya kapalnya nggak tercapai ya. Kapalnya nggak tercapai kecepatan, jadi orang galangannya mikir, ya udah aku naikkan aja RPM engine-nya, mudah-mudahan tercapai kecepatannya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa engine itu dia mempunyai karakteristik aja engine envelope tertentu. Kita hanya diizinkan 110% dari power atau 110% dari RPM. Itu diizinkan dalam urusan emergensi, bukan terus-menerus. Dia hanya diizinkan dari engine maker 1 jam per 12 jam. Jadi ketika digunakan ketika misalnya kapalnya kandas di tengah laut. Dengan 100% throttle, dia nggak mampu untuk lepas dari kandas. Makanya engine itu dipaksakan didorong lagi throttle-nya sampai 110%. Untuk dia lepas dari itu. Tapi ketika kita coba 1 jam, wah nggak bisa kita paksakan 100%. Nah, kita harus istirahat dulu. Nunggu 12 jam berikutnya baru kita boleh menggunakan overload 110%. Nah, secara mekanikal, secara yang udah terset di engine ya, artinya memang engine udah punya kemampuan 110%. Tetapi secara continuous terus-menerus, engine itu nggak bisa. Jadi nggak bisa kita setting, kita tambahkan RPM-nya, kita tambahkan power-nya tanpa merubah apapun. Jadi dia itu nggak bisa, kecuali
yang seperti saya sampaikan tadi, engine itu kan mempunyai satu engine yang serinya sama. Dia kan mempunyai rating P1, P2, P3, P4, P5. Nah, untuk merubah dari P1, P2 ini kan perbedaannya kan powernya beda, RPM-nya berbeda. Nah, itu bisa dilakukan secara mekanikal, tetapi tentunya engine ini harus ditarik keluar, dibawa ke pabrik atau dibawa ke warehouse. Untuk apa? Karena untuk pergantian antara rating P1, P2, P3, P4 ini itu harus menggantikan komponen seperti turbocharger. Nah, harga turbocharger sendiri tentunya teman-teman udah pada tahu harganya ratusan juta ya. Terus ada komponen kayak silinder, piston, itu harus dirubah. Makanya sebagai naval arsitektur atau marine engineer itu harus benar-benar menghitungnya di awal. Jangan sampai salah pilih, kecepatan nggak tercapai, wah engine-nya harus dirubah. Nah, tentunya harganya itu, pengalaman saya dulu di Caterpillar itu ketika kita mau menurunkan rating, harganya itu bisa kita keluarkan 30-40%, nambah duit lagi untuk mendapat power yang sama. Itu Pak Endra. Terima kasih Pak Wan. Intinya bisa di-adjust tapi harus mengubah engine itu sendiri ya. Apakah turbocharger-nya yang dirubah, silinder ataupun pistonnya gitu. Makanya di awal ketika menghitung kebutuhan speed power-nya atau RPM-nya itu harus benar-benar dihitung dengan baik ya, supaya tidak ada terjadi kesalahan pada saat sea trial ataupun pengoperasian kapal. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Muhammad Zikri, mohon izin bertanya, gimana kelanjutan status ini apa nih, kapal ya mungkin ya, dari salah milih engine, propeller dan kecepatan dinas tidak tercapai. Mungkin apa yang perlu kita lakukan nih mungkin gitu ya? Apa yang perlu kita lakukan ketika tidak tercapai kecepatan dinasnya, misalkan pada saat mungkin sea trial mungkin seperti itu. Siap. Jadi gini, mungkin ini case-nya pada saat yang saya sampaikan tadi, pada saat kita mau delivery project sesuai dengan kontrak, misalnya butuh 10 knot, tetapi pas saat sea trial dapatnya cuma 8-9 knot. Nah, apa yang kita lakukan sebagai engineer? Misalnya, anggap aja yang ngerjakan ini engineer lain ya. Terus kita datang, wah, dari owner memilih bagaimana nih supaya kapalnya bisa terdelivery. Nah, yang bisa kita lakukan pada saat kita menemukan case seperti ini, yaitu kita mengevaluasi. Pertama, apakah benar resisten yang kita hitung di awal itu dengan power yang dibutuhkan oleh kapal atau yang disediakan oleh engine. Misalnya, ternyata sekali pas dihitung, ternyata yang di kemampuan dari engine itu 100 horsepower, tetapi kebutuhannya ini di kapal itu 120. Nah, secara matematis itu udah nggak bisa dilakukan lagi. Tetapi beda case-nya kalau kita tentukan secara perhitungan, ternyata yang dibutuhkan ini hanya 80 kW, sementara engine kita masih mampu 100 kW. Nah, disitulah engine propeller matching berfungsi. Jadi kita akan evaluasi berapa efisiensi sebenarnya propeller yang dipasang di kapal, apakah itu dia di bawah 40% atau 30%, karena secara teori dia dapat kecepatannya 12 knot, tetapi secara aktual cuma 10 knot. Nah, sekali dievaluasi, ternyata propellernya itu salah pilih. Nah, yang kita bisa lakukan ya, ganti propeller. Ini lebih murah. Karena naik dock, kita ganti propeller yang kita hitung untuk dapat efisiensinya lebih tinggi. Atau kita ganti gearbox ratio. Karena ini lebih murah dibandingkan kita ganti engine. Karena ganti engine ini ngeluarkan engine ini kalau untuk di kapal itu harus potong bodi. Itu yang mungkin yang Oke, mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya Mas Zikri. Intinya ketika tidak tercapai kecepatan dinasnya, gitu ya, mungkin bisa dilakukan evaluasi, kemudian mungkin ganti propeller ataupun gearbox ratio karena jauh lebih murah dibandingkan dengan ganti engine ya. Karena kalau ganti engine kan dudukan engine beda, ukuran beda, dan itu meng-adjust-nya mungkin lebih sulit ya, dibanding dengan hanya mengganti propeller. Oke, kita sesi pertanyaan pertama udah selesai. Kemudian kita masuk sesi pertanyaan yang kedua, 4 pertanyaan. Jika teman-teman ada ingin bertanya dengan suara, silakan di raise hand. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Mas Komarudin ya. Dalam Spark main engine, apa itu Spark itu apa ya? Spark apa spek? Spek mungkin ya maksudnya. Spare part mungkin ya. Dalam Spark main engine ada speed control engine elektronik. Bagaimana jika kita control modem.
Siap. Ya, bagaimana jika kita menentukan settingan idle speed? Bagaimana jika kita menentukan settingan idle speed? Tanda tanya, mohon arahan dan penjelasannya. Siap. Jadi di dalam dunia engine itu sekarang ini teknologinya dua, yaitu mechanical dan electronic engine. Nah, mechanical engine itu dia tidak menggunakan ECM atau engine control module. Dia berfungsi penyemprotan bahan bakar di ruang bakar itu hanya berdasarkan pergerakan mekanis dari camshaft yang di request yang berhubungan sama crankshaft. Nah, ini adalah engine mechanical. Jadi dia berputar itu bukan berdasarkan permintaan dari ECM elektronik. Ini engine-engine zaman dulu atau zaman sekarang juga ada. Ini namanya engine mechanical. Nah, yang dipertanyakan Mas Sikri ini adalah engine electronic engine. Nah, yang membedakan engine mechanical sama engine electronic engine, penyemprotan bahan bakar itu dia berdasarkan permintaan dari engine control module. Nah, engine control module ini seperti otak. Kalau di komputer kita mengenal CPU ya, atau di mobil kita mengenal ECU. Nah, kalau di engine kita menggunakan, kalau di Caterpillar itu namanya engine control module, kalau di Baduang namanya engine control unit. Nah, engine control unit dia ini penyemprotan bahan bakar, dia otaknya di ECM ini. Di ECM inilah dia yang mengatur berapa bahan bakar yang disemprotkan, pada saat temperatur berapa bahan bakar disemprotkan. Nah, itu berdasarkan perhitungan-perhitungan dari ECM yang udah di setting. Nah, untuk menentukan setting poinnya, kalau kita bilangnya setting point, nah itu kita harus mengakses ada tools sendiri-sendiri. Kalau di Caterpillar namanya ET Tools, kalau di Baduang juga punya namanya ET Tools. Nah, itu yang bisa mengakses setting point-nya. Jadi kita harus mempunyai program itu sendiri untuk bisa masuk ke sistem engine-nya. Ini engine ECM. Itu juga berlaku di mobil ada trouble, dia harus kita nggak bisa secara mekanis biasa. Jadi kita harus menghubungkan perangkat engine-nya itu ke perangkat laptop kita dengan ET Tools. Nah, itulah kita di sana kita menentukan setting point-nya. Untuk bisa mengakses itu, pertama kita harus butuhkan program dari engine maker, misalnya engine Baduang ya. Kita dari maker, kita akan memberikan programnya yang diinstal di laptopnya untuk bisa mengakses sama itu. Kalau Caterpillar juga punya program sendiri. Jadi dia bukan punya program yang general, dia masing-masing maker punya program sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa yang menjawab pertanyaan Pak Komar tadi. Ini Pak Nur Salim ingin bertanya lagi, kita chat privat ke saya. Mungkin Siap. Pak Nur Salim, saya ask to unmute ya, silakan Pak Nur Salim. Ya. Mas Aliwan mau tanya ini ya, mengenai tadi ya, yang elektrik sama mekanik itu tadi ya. Kalau mesin-mesin sekarang kan banyak yang elektrik Mas ya. Itu memang enak banget itu waktu kalau 5-10 tahun ini ya. Kalau setelah lebih dari 10 tahun ini yang ngurusi yang pusing nanti ya. Apa namanya? Pertanyaan saya itu hubungan sama performance engine-nya. Apakah ada nggak perbedaan kalau mesin itu dia pakai elektrik atau sama mekanik, ada nggak perbedaan dari sisi performanya ya? Itu. Siap. Saya jawab langsung ya. Yang membedakan engine elektronik sama engine mechanical adalah engine elektronik dia punya otak, engine mechanical dia punya otot. Nah, ini akan bekerja kalau kita lihat pada saat pernah lihat ketika satu mobil truk mendahului mobil truk yang lain, ketika dia ngegas dia menghasilkan asap hitam. Nah, ini itu akan terjadi pada engine yang mechanical. Itu engine mechanical. Karena dia apa? Dia bekerja hanya permintaan otot. Udah, aku minta sekian segini, kamu kasih. Nah, ternyata di ruang bakar itu belum mencapai titik panas tertentu, sehingga bahan bakarnya banyak yang nggak terbakar. Bahkan bakar yang nggak terbakar, dia akan menjadi hitam. Jadi boros bahan bakar. Nah, itu akan terjadi pada engine mechanical. Tetapi engine elektronik nggak bisa. Kita gas. Harus ngejar nih. Tetapi di ruang bakar itu dia belum siap. Aku belum siap nih, kamu semprot apa? Jangan semprot dulu. Nah, dia akan lebih efisien di situ. Itu salah satu yang paling paling mudah mengimajinasinya. Iya.
Ini untuk elektrik kan mahal-mahal sekali biasanya ya. Itu dia punya lifetime nggak ya biasanya Mas ya kalau di mesin-mesin elektrik? Kalau kalau Kan ECM hubungannya itu sama dia maintenance cost nggak itu punya. ya. Ya, ECM ini memang di preventive maintenance dalam waktu kalau kita 15 tahun ke depan dia nggak diganti. Seperti elektronik, komponen elektronik lain. Dia kan berdasarkan korektif ya pada saat kejadiannya itu seperti apa, misalnya terbakar atau apa, dia akan rusak. Jadi dia nggak bisa diprediksi. Misalnya Itu yang sulit ya. 5 tahun dia akan rusak. Ya, karena dia berdasarkan ya in case. Misalnya ada orang situ ya kepegang kabelnya kecabut, nah ya mati dia. Tapi dia secara preventive maintenance dia nggak masuk dalam kategori preventive maintenance selama sampai general overhaul Iya, soalnya atau 15 tahun. sekarang ini kebanyakan kan kapal-kapal Eropa kan sudah lama dong pakai elektrik Ya, ini. Setelah 15 tahun dijual ke Indonesia, ya kan? ya, Yang asalnya unmanned vessel jadi manned vessel kan gitu. ya. Karena pada Benar. rusak semua. Benar. Jadi sekarang konsep yang akan dikembangkan sama Baduang adalah yang punya redundansi ECM. Jadi ketika ECM ini rusak, dia akan otomatis berpindah kepada ECM satu lagi. Jadi dia punya sistem 2 ECM. Ini akan dikembangkan. Jadi seperti reliability-nya seperti engine mekanikal, tetapi dia mempunyai efisiensi lebih bagus. Oke. Thank you, Mas. Siap. Oke, terima kasih Pak Nur Salim. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Masih sanggup Pak Iwan? Santai. Ya. Ini pertanyaan dari Adil Budianto, mahasiswa Politeknik Batam. Saya mohon izin bertanya, apakah perhitungan FPM berpengaruh pada top speed kapal dengan gelombang laut pada saat berlayar atau beroperasi? Sebenarnya ini sudah dijelaskan tadi sama Pak Iwan ya. Siap. Intinya kalau gelombang laut itu kan kita ada si margin tadi ya yang sudah kita tambahkan di 15%, sehingga yang untuk kecepatan apa tadi Pak? Service speed itu hanya 80%. Mungkin Pak Iwan bisa jelaskan lebih banyak. Ya, jadi sangat berpengaruh, jawabannya sangat berpengaruh ketika kita nantinya akan berlayar di antar pulau misalnya. Sama yang satu ini misalnya Samudra Hindia. Tentunya kan di gelombang-gelombangnya berbeda, tipikal lautnya berbeda. Nah, di dalam dunia perkapalan kita menamakan itu untuk memudahkannya namanya seastead. Misalnya kalau kapalnya lautnya luas segini misalnya, dia masuk kategori seastead 3 misalnya atau seastead 4. Nah, seastead 4 ini berdasarkan rumus empiris dia kasih margin berapa? Tentunya lebih gede dibandingkan dia berlayar antar pulau, sehingga sangat berpengaruh sekali medan pelayaran terhadap engine propeller matching. Mungkin saya tambahin sedikit ya, ini karena mahasiswa saya jawab. Tadi pengaruh gelombang laut itu ada di namanya sea margin ya. Sea margin itu tergantung seastead-nya, dia berlayar di mana. Mungkin berlayar di Kepulauan Riau dengan berlayar di Samudra Hindia akan berbeda nilai sea margin. Jadi misalnya kita menghitung di kecepatan dinas itu misalnya berapa 80 kilowatt, nah, maka kita harus tambahkan dengan sea margin sehingga nanti engine yang dibeli itu lebih besar daripada engine yang kita hitung di service speed-nya tadi. Mungkin itu. Mungkin sepertinya sudah habis pertanyaannya. Oke, sambil menunggu kalau teman-teman masih ada pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan yang lain. Nah, untuk sertifikat, saya share screen dulu. Untuk sertifikatnya, teman-teman bisa gunakan ini, link ini. Saya letakkan linknya di bagian chatting ya. Jadi saya minta tolong teman-teman untuk mengisi mana chattingnya. Oke. Nah, di bagian chatting ataupun di layar di sini ada link, teman-teman bisa isi formnya untuk mendapatkan sertifikat peserta. Ya, linknya adalah SID_form sertifikat. Silakan sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan diisi form ini sekarang supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat peserta sekaligus materinya juga sudah saya lampirkan di situ. Jadi ketika teman-teman sudah mengisi form ini, nantinya teman-teman akan langsung menerima email sertifikat dan materinya. Mungkin sambil kita tunggu pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan, Pak. Jadi sambil kita tunggu pertanyaan, jangan lupa sekali lagi isi form ini, SID_form sertifikat untuk mendapatkan sertifikat peserta kuliah umum pada siang hari ini. Oke, ini dari Muhammad Zikri pertanyaannya, Pak Iwan.
Perbedaan CPP, cyclonoid, water jet propulsion, dan azimut karakteristiknya seperti apa? Mungkin Siap. itu Pak Iwan. Ya. Jadi kalau di sini banyak yang saya sampaikan, salah satu slide tadi, berbagai macam propulsor, yaitu dari tenaga nasi, tenaga kayu dari sampan. Nah, itu termasuk kategori propulsor, dia menggerakkan kapal sampan misalnya kan. Nah, yang paling teknologi yang advance lagi itu adalah CPP. CPP ini adalah controllable pitch propeller. Nah, CPP ini sendiri dia itu pitch-nya seperti kipas angin. Kipas angin itu kalau kita miringkan ke lebih dalam itu kan daya tiup anginnya lebih kuat. Terus kita luruskan, dia nggak ada meniup angin. Nah, itu yang dinamakan pitch. Nah, di kapal konvensional, pitch itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau CPP dia bisa berubah. Nah, fungsinya apa? Karena konsep karakteristik dari efisiensi dia akan berubah seiring perbedaan pola operasional. Jadi semakin misalnya operasionalnya di kecepatan rendah, maka propeller itu bisa saja dengan pitch tertentu dia mempunyai efisiensi yang jelek. Nah, dengan CPP ini dia bisa ngerubah pitch-nya itu yang paling efisien. Nah, itu salah satu teknologi CPP. Kemudian karakteristiknya ya dari CPP. Kemudian karakteristik dari water jet. Nah, water jet ini sebenarnya hampir sama dengan propeller, tetapi dia ini water jet ini dia propellernya kecil, tetapi dia di dalam selubung, sehingga yang menjadi thrust-nya ini adalah momentum dari semburan air, bukan secara propeller itu sendiri. Tapi konsep dalamnya itu hampir sama dengan propeller, dinamakan dengan water jet karena konsepnya sama seperti pompa. Kalau tahu pompa pemadam kebakaran, nah pemadam kebakaran ini ketika kita semprotkan ke dalam air, makanya akan ada daya momentum yang nolak ke tubuh kita. Itulah yang akan menjadi power untuk mendorong kapal. Itu dari water jet. Kalau cycloidal propeller ini, kalau di dunia itu kita kenal namanya itu Voigt Schneider. Jadi dia seperti apa ya? Seperti radar. Kalau yang tahu radar atau bahasa Indonesia radar itu apa ya? Bahasa Indonesianya itu seperti radar yang disusun-susun vertikal. Nah, dia itu akan berputar mengelilingi, di mana hasil dari perputaran ini dia menghasilkan daya dorong ke kapal. Masing-masing karakteristik ini berbeda, tapi yang pada umumnya yang sering di Indonesia itu adalah propulsion, propeller yang konvensional. Water jet ada beberapa kapal yang menggunakan seperti Batam Fast. Kalau tahu yang di mau ke Singapura, Batam itu dia salah satu kapalnya menggunakan water jet, itu Batam Fast. Terus kalau menggunakan CPP itu kapal-kapal bulk carrier atau tanker yang di luar-luar yang ke Singapura itu yang teus gede-gede itu rata-rata dia menggunakan CPP. Kemudian kapal kontainer ya dia menggunakan CPP. Mungkin dari PT Meratus Pak Nurkolis mungkin Nur Salim mungkin kapalnya salah satu menggunakan CPP. Kemudian yang terakhir cycloidal ini jarang. Ini biasanya digunakan di kapal harbor tug. Pelindo 2 kemarin rencana mau membangun, tapi sampai saat ini masih visibility study, masih belum dibangun kapal yang menggunakan cycloidal karena Voigt Schneider itu sendiri sangat mahal. Itu sekian mungkin secara apa ya, secara gambaran besar. Mungkin itu jawabannya untuk Pak Mas Zikri ya. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau memang ada yang masih ingin bertanya, silakan di chat. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri kuliah umum pada hari ini. Ya, untuk sertifikatnya tadi sudah saya berikan linknya di bagian chatting. Silakan teman-teman isi link form sertifikat tersebut untuk mendapatkan sertifikat dan kopi materi yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Nah, jika teman-teman tidak menerima email, ya setelah mengisi form, kemudian tidak menerima emailnya, mungkin teman-teman bisa membalas WhatsApp saya. Ya, tadi kan sebelum acara, mungkin sekitar jam 11 tadi siang, saya
kirim saya chatting, saya kirim WhatsApp ke teman-teman. Itu adalah WhatsApp saya. Ya, teman-teman bisa chat WA ke saya menggunakan nomor itu untuk kalau memang di emailnya belum mendapatkan materi dan sertifikat. Untuk Pak Sodik di PSDKP, materinya di email Pak. Silakan diisi link form sertifikatnya Pak. Nah, nanti sertifikat dan materinya dikirim melalui email. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Mungkin saya minta Pak Iwan terakhir sebelum ditutup kuliah umumnya berikan sedikit semangat lah ya, motivasi untuk mahasiswa adik-adik kita. Seperti apa sih sebelum mereka masuk dunia kerja atau kemampuan apa yang harus mereka miliki ketika mereka akan masuk ke dunia kerja. Silakan Pak Iwan. Siap. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan mungkin untuk teman-teman yang lagi kuliah, yang tentunya kan ingin mendapatkan pekerjaan ya setelah lulus. Jadi sekarang kan era kompetisi. Nah, bagaimana kita itu bisa dipilih masuk dalam perusahaan kalau kita mempunyai kompetisi yang lebih baik dibandingkan sama teman-teman lainnya. Jadi kita bukan hanya sekedar misalnya mendapatkan ilmu yang sama, kita harus mempunyai add value lainnya. Nah, ini dari sisi komersial. Tentunya yang kita maksud dari add value itu apa? Misalnya lulusan D3 ini yang lainnya hanya mengerti konstruksi kapal. Ternyata teman yang satu ini dia mendalami misalnya bagian engine propeller matching. Wah, ini berbeda. Aku harus dari sebagai user, pemilik perusahaan, aku hire dia. Aku akan mempekerjakan dia dibandingkan aku mempekerjakan teman-temannya yang hanya mempunyai kompetisi yang sama. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Add value-nya itu terserah. Misalnya public speaking-nya jago ya. Itu yang harus tonjolkan. Misalnya dia jago 3D modeling ya, 3D modeling jago. Nah, itulah dinamakan add value, branding. Nah, itu yang membedakan teman-teman lulusan sama-sama lulusan, tapi yang ini lebih cepat diterima kerjanya dibandingkan lain ya. Add value itulah yang membedakannya. Siap, itu aja. Jadi harus cari add value-nya apa. Saya minatnya di 3D modeling, perdalami 3D modeling. Saya senangnya di Maksuh, perdalam Maksuh begitu ya. Jadi ada ketika interview kita ada add value. Jadi mungkin kalau dari saya tambahannya teman-teman mahasiswa terutama ya, insya Allah kita dalam setiap minggunya setiap 1 atau 2 minggu sekali kita akan adakan kuliah umum seperti ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk kita dapat ilmu tambahan dari teman-teman praktisi yang memang expert di bidangnya ya. Salah satunya dari seperti Pak Iwan ini. Jadi ketika nantinya prodi kita membuka atau mengadakan kuliah umum, saya minta untuk diikuti. Ya, bukan hanya untuk sertifikatnya saja, tapi ilmunya juga yang bisa kita dapatkan. Jarang-jarang bisa kita dapat kesempatan seperti ini, belajar dari expertnya langsung. Mungkin itu saja kuliah umum pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Aliwan Dasira. Oh iya, terakhir saya lupa. Tadi giveaway-nya ada 3 orang tadi ya. Yang pertama, saya pilih Mas Danang Cahyagi. Kemudian yang kedua, ada Mbak Dewi. Dan yang ketiga tadi ada saya lupa ya, Zikri ya, dari Mas Zikri. Mungkin nanti bisa WhatsApp ke saya, membalas WhatsApp saya tadi untuk nanti saya kirimkan pulsanya. Mungkin itu saja, terima kasih. Alhamdulillah acara kita sudah selesai. Semoga apa yang kita apa yang kita pelajari hari ini, apa ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih banyak Pak Iwan, Pak Aliwan Dasira. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, alhamdulillah kita ucapkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup acara kuliah umum pada hari ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting ya semuanya. Terima kasih.